Prodi Farmasi 2024. Saya bersama dengan Bapak dosen kita terhormat, Bapak Nasihuddin. Nah, kali ini di sore yang cerah dan alhamdulillahnya hujan yang sudah mulai agak reda. Nah, kita akan mengadakan Q&A atau question and answer bersama dengan Bapak Nasihuddin. Kalau boleh tahu, Bapak dulu pengalamannya apa aja, Bapak, sebelum menjadi dosen di sini? Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman pertama tentang akademik ya, Yeah. ya, alhamdulillah dulu ketika saya masih SD sempat ngaji, ya ngaji ke pesantren, bukan mondok tapi ngaji, ya pulang dari rumah terus ngaji pulang lagi itu, mulai kelas 5 sampai kelas 3 sanawiyah. Ya, kemudian melanjutkan ke madrasah aliyah program khusus MAPK di Jember 3 tahun, kemudian saya melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel di Malang. Nah, di kampus ini saya menginjakkan kaki di Malang tahun 92 menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Malang, cikal bakalnya UIN Malang. Ya. Itu. Selanjutnya langsung saja kita ke poin materi aja ya, Pak. Ya. Yang pertama, ini ada bagaimana hukumnya cangkok rambut bagi orang yang mengalami kebotakan karena faktor usia. Nah, kalau boleh tahu itu hukumnya seperti apa, Pak? Oke, ya sebelum saya masuk ke materi tentang bagaimana hukum cangkok rambut ya, ini adalah merupakan bagian dari sebuah perkembangan tentang fikih. Nah, di kuliah kita ada mata kuliah fikih kesehatan. Ya, barangkali mungkin akan saya jelaskan dulu ya tentang apa sih fikih kesehatan, yang salah satunya memang berkaitan dengan masalah yang kita bahas saat ini. Bahwa fikih kesehatan itu bisa dimaknai menjadi 3 hal. Ya, yang pertama adalah fikih kesehatan bisa dimaknai sebagai sebuah fikih, ya, yang itu mengatur tentang tata cara bagi seorang mukallaf, ya, seorang muslim yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah dikarenakan sakit. Ya, maka itu adalah tata caranya. Ya, kalau ada orang itu sakit, maka bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara sholatnya. Ya, kemudian kalau ada orang sakit, kalau lagi melaksanakan haji, bagaimana hajinya, itu diatur ya dalam fikih kesehatan ini. Yang kedua, fikih kesehatan bisa bermakna bahwa ilmu kesehatan itu menjelaskan tentang hikmah, ya, hikmah dari aturan-aturan fikih yang ada di dalam Islam. Ya, satu contoh misalkan kita dalam fikih itu diajari bahwa kalau berwudu, ya, berwudu itu kalau menggunakan air wudu yang airnya tergenang, itu kan ada batas minimal. Ya, batas minimal itu 2 kolah katanya ya, 2 kolah. Nah, ternyata ya itu ada apa ya? Ada unsur-unsur kesehatan di situ. Bahwa ternyata kalau lebih dari 2 kolah setelah diteliti, ya ketika ada barang najis yang masuk, misalkan bangkai cecak masuk ke situ, itu kalau itu kurang dari 2 kolah, ternyata setelah diteliti itu airnya terkontaminasi dengan bakteri yang ada di cecak itu. Ya. Kemudian kalau itu lebih dari 2 kolah, ya, ternyata bahwa bakteri yang dibawa oleh bangkai cecak itu bisa ternetralisir karena dengan jumlah air yang cukup banyak, lebih dari 2 kolah. Ya, ini adalah merupakan bagian dari pembahasan fikih kesehatan. Jadi bagaimana melihat aspek kesehatan dari beberapa ajaran-ajaran fikih, juga termasuk dalamnya faedah puasa dan seterusnya itu juga. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kesehatan yang membantu dalam penetapan hukum fikih. Dan ini yang akan kita bahas banyak. Bagaimanakah hukum fikih dari apa? Dari problem-problem baru yang muncul dari aspek kesehatan. Yang salah satunya adalah tadi Anda bertanya tentang hukum cangkok rambut ya. Cangkok rambut itu zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat, tabiin, ulama salaf nggak pernah ada cangkok rambut itu. Tapi ini adalah sebuah problem yang harus dipecahkan oleh fikih. Makanya ya kalau dalam kuliah kita kan selalu saya katakan, saya jelasan itu ada syariah, ada fikih, ada usul fikih.
Nah, ini adalah masalah fikih. Ya, siapa yang bertugas untuk memecahkan ini? Ya, para ulama yang mendalami usul fikih. Ya, dikajilah itu. Nah, dalam pengkajian tentang hukum dari sebuah problem masalah kesehatan ini masalah kesehatan ya, bagaimana orang itu punya problem rambutnya botak ya, nggak ada rambutnya, terus kemudian ya ada keinginan untuk ditumbuhkan, maka kemudian ada sekarang ini muncul ya sebuah treatment medis dengan cangkok ya, cangkok rambut. Nah, ini para ulama sudah mendiskusikan ini ya, bahkan dari ulama kita Indonesia dengan diwakili oleh MUI itu sudah membuat sebuah diskusi-diskusi ya tentang bagaimana hukum dari cangkok rambut itu. Nah, ternyata di antara jawaban atau ya fatwa yang diberikan oleh para ulama MUI itu bahwa sebenarnya hukum dari orang melakukan cangkok rambut atau apa istilahnya itu transplantasi ya, itu pencangkok rambut itu dilihat dari niatnya. Untuk apa dia itu melakukan pencangkokan rambut? Nah, kalau ya ini kata fatwa itu, kalau niatnya itu adalah hanya sekedar estetika, wah keindahan. Nanti kalau rambut itu botak nggak ganteng, kalau ada rambutnya jadi ganteng. Kalau dari aspek itu yang ditinjau, maka itu dianggap haram. Itu. Nah, mengapa ya haram? Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang doruri, yang terpaksa. Kondisi botak itu adalah merupakan sebuah takdir Allah yang diberi kepada seseorang. Kita harus yakin bahwa takdir Allah itu pasti terbaik untuk kita. Kecuali kalau memang bahwa kondisi botak itu mengganggu kesehatan kita. Nah, disitulah maka kemudian para ulama memberi garis bawahi orang cangkok rambut itu boleh asalkan memang ada sebuah tuntutan ya, kalau saya nggak melakukan cangkok saya akan jadi sakit. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau sekedar kepingin ganteng itu nggak boleh. Ya, jadi itu harus ada istilahnya itu ada kedoruratan yang mengharuskan dia itu melakukan cangkok rambut itu. Ya, maka tadi itu para ulama memberikan satu tuntunan, kalau hanya estetika maka haram. Tapi itu bisa menjadi boleh dengan catatan, dengan syarat apa? Pertama bahwa itu darurat karena tadi itu karena memang bahwa ada tuntutan kesehatan. Yang kedua syaratnya adalah bahan yang diambil. Ya, bahan itu kan cangkok itu kan bisa mengambil kulit ya dari mana. Maka itu harus halal. Halal itu harusnya apa? Bahwa memang itu dari rambutnya sendiri, dari sebelah mana diambil dicangkok di tempat yang botak. Ya. Atau kalau di rambutnya nggak ada sama sekali, ya, maka dia boleh mengambil kulit rambut dari muhrim keluarga. Ya kalau sesama laki-laki nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan itu ngambil sumber dari kulitnya perempuan yang bukan muhrim itu juga, atau sebaliknya yang cangkok rambut yang perempuan ngambil dari kulitnya laki-laki misalnya, wah aku pingin rambutku keriting gitu ngambil, nah itu nggak boleh, ya harus yang muhrim atau dari rambutnya sendiri. Ya, kemudian yang ketiga bahwa proses ini harus dilakukan oleh ahlinya. Islam sangat memperhatikan ya keselamatan. Ya, kita dulu pernah dalam diskusi di kelas itu ada namanya doririyatul khomsah ya, 5 hal yang harus dipelihara ya. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan ya. Jadi boleh asalkan bahwa yang melakukan itu adalah orang yang ahli di bidangnya sehingga tidak mencelakai orang yang melakukan transplantasi atau melakukan cangkok rambut itu. Ya, jadi itu hukumnya ada 2. Intinya haram, tapi bisa menjadi mubah, boleh dengan tidak syarat itu ya. Oke, baik. Yeah. Tapi kan zaman sekarang itu saya Pak ya, sebagai kaum wanita itu banyak sekali wanita-wanita yang pasang rambut gitu Pak. Nah, itu hukumnya bagaimana? Pasang rambut itu melakukan cangkok atau palsu? Kan terkadang sekarang itu kan banyak kaum wanita
ingin panjang Mm-mm. rambutnya. Nah itu biasanya tuh wanita-wanita tuh dengan cara menyambungkan rambutnya gitu. Nah Nah itu ya, gimana tuh jadi hukumnya? ini sama dengan tadi itu. Niatnya apa? Ya, niatnya apa orang itu melakukan perubahan dalam tubuhnya? Karena apa? Karena bahwa kita ini sudah sempurna, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa itu tidak sekedar bahwa secara keseluruhan manusia itu sempurna, tapi secara individu Allah telah menyempurnakan ciptaannya dengan kondisi masing-masing. Ada yang botak, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang enggak. Itu semuanya adalah merupakan bagian ahsan taqwim yang harus kita sadari, itulah pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Nah, kalau kemudian orang itu merubah, ya itu sama halnya, apalagi nggak ada alasan yang syar'i, tidak ada kedaruratan, ya ingin merubah demi tampil lebih bagus, berarti dia tidak puas dengan ciptaan Allah, Berarti kurang mensyukuri. kurang mensyukuri. Ya kalau nggak puas itu kan padahal sudah terbaik loh, ini sudah terbaik, ini diciptakan Allah. Ya kayak rambutnya jadi pendek atau jadi putih kayak saya, ini saya syukuri, putih saya syukuri, ya ini dari Allah begitu. Walaupun mungkin umur saya belum waktunya, tapi kan ada, ya sudah, ini dari Allah. Kadang saya ada tawar, Pak disemir Pak, enggak, nanti kalau saya semir saya akan menjadi orang yang enggak percaya sama Allah. Bu kamu dikasih putih sebenarnya ada maksudnya loh ya. Nah, kemudian kok saya hitamkan, ya berarti saya enggak percaya sama Allah. Ini yang saya takutkan. Sudah ya, ini sudah apa adanya, ya gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan Yeah. selanjutnya, bagaimana hukumnya suntik botox wajah dalam Islam? Ya. Menurut Bapak gimana? Suntik botok ini kan sebuah proses upaya untuk, ya laki-laki juga merubah dari kondisi awal yang ada dalam dirinya. Nah, kembali kepada pertanyaan pertama tadi itu, untuk apa dia itu suntik itu, untuk apa? Ya, kalau suntik itu hanya ingin agar dilihat oleh orang lain, agar tampak cantik misalkan. Nah, ini dikatakan dalam fikih itu, ya itu adalah alasan yang enggak syar'i. Ya, kecuali kalau misalkan saya ini kayak yang ini kan biasanya laki-laki atau perempuan ya? Perempuan kan. Misalkan sama sudah punya suami. Nah, saya ingin suntik botok biar tambah cantik, biar suami saya ini, ya saya ingin menghargai suami saya, ya itu masuk kategori alasan syar'i demi suami, agar suami kerasan di rumah, agar kita suami seneng itu, ya tapi untuk suami. Tapi kalau alasan saya agar dilihat oleh teman-teman saya, ini sudah masuk dalam niatan yang salah, ini bukan alasan syar'i, nggak boleh. Maka itu boleh dengan catatan bahwa itu ada alasan yang syar'i. Yang kedua, syarat yang kedua ya boleh itu bahwa bahan yang disuntikkan itu adalah bahan yang halal dan suci. Ini ya harus diteliti juga. Saya nggak tahu bahannya apa yang disuntikkan itu. Ya, apakah bahan yang dari benda yang halal atau haram? Ya, halal itu tidak sekedar bahwa itu adalah, misalkan itu biasanya dari apa? Hewan ya? Iya. Hewan kan? Nah, hewan itu ada dua macam, hewan yang makul yang boleh dimakan secara Islam, ada yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh jelas jadi najis. Ya, tapi kalau misalkan ada barang, ada dari hewan yang boleh dimakan, tapi cara membunuhnya selain ikan ya. Kalau ikan baik itu mati hidup halal. Tapi kalau misalkan ini bahannya misalkan dari kulit ayam misalkan. Nah, maka ayam ini harus diproses secara halal. Maka harus tahu bahannya, makanya diteliti betul dari mana bahannya halal atau enggak. Yang kemudian yang ketiga, bersama dengan yang pertama tadi, itu tindakannya harus terjamin aman. Ya, Anda suntiknya enggak suntik sendiri, itu kan harus dengan ahlinya. Jadi kalau ya dokter yang ahli, jangan dokter yang hanya belajar dari YouTube.
berbahaya itu. Dan sekarang banyak kan Ya. orang-orang itu yang buka klinik hanya belajar dari YouTube. Ya sih kalau yang diperbaiki itu mesin nggak apa-apa, rusak ya rusak tambah rusak. Tapi kalau manusia malpraktek dan sebagainya, maka harus betul-betul aman ya. Jadi itu ya, kemudian ya aman itu berarti tidak membahayakan baik ya oleh dirinya sendiri atau orang lain ya. Itu ya syarat yang ditetapkan oleh para ulama bahwa suntik botok di wajah itu ya boleh. Jadi itu syarat-syaratnya. Kalau misalnya ada kayak penyakit yang mengharuskan untuk suntik Nah, botok, lain itu lagi. boleh. Kita masuk dalam kategori bahwa itu ada alasan syar'i karena sakit, ya kan? Jadi kalau sakit dan memang itu salah satu pengobatannya, ya, Boleh. jadi boleh. Ya, niatnya suntik ini karena untuk pengobatan, ya boleh. Tadi kan yang nggak boleh kan niatannya untuk pamer kan, Ya. agar aku tambah cantik, kelihatan menarik. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau demi kesehatan ya pasti boleh. Oke, Ya. selanjutnya kan sekarang itu kan banyak Pak ya, Iya. banyak kan Pak dari kaum wanita ataupun pria Iya. yang suntik DNA salmon gitu. Mm-mm. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, Hmm. ini hampir sama dengan tadi ya, dengan suntik botok tadi itu ya. Karena apa? Karena ini kan dalam fikih itu, terutama dalam usul fikih itu ada yang namanya kias. Ya, kias itu ya menyamakan, menyamakan satu hukum dengan masalah yang lain. Nah, sebenarnya kan suntik botok, kemudian suntik DNA itu kan sama. Sama apa? Ingin melakukan sebuah treatment, ya, yang jelas ingin merubah kondisi awal menjadi berubah ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini sama. Nah, ya ini sama dengan tadi itu. Islam sebenarnya membolehkan asalkan tadi itu syaratnya apa? Alasannya itu adalah memang tidak bertentangan dengan syariat. Alasannya tadi itu ya, kalau tadi sakit ya boleh karena itu memang sebuah pengobatan. Yang kedua tadi itu karena ingin menghargai suami, atau mungkin kalau ini juga untuk laki-laki ingin menghargai istri ya boleh ya. Tapi tadi jangan diniatkan untuk pamer agar dilihat cantik, agar dilihat ganteng, tampan. Itu sebuah niatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Kemudian yang kedua ya syaratnya sama, bahwa itu dilakukan atau dibuat dari bahan yang halal dan suci. Makanya inilah pentingnya ada sertifikasi halal, ya kan? Bahannya apa? Nah, itu maka bahan yang disuntikan itu kalau bisa harus tersertifikasi halal. Ya halal itu ya dari sumbernya, dari bahannya, pokoknya itu harus halal. Ini untuk ya karena ini kembali ke fikih yang meyakinkan kita. Ya kalau nggak halal ya jelas ya nggak boleh gitu ya. Kemudian ya bahwa suntik itu tidak membahayakan diri kita, tidak membahayakan itu bahwa ini berkaitan dengan treatment. Apakah treatment itu tidak berefek samping pada diri kita, ya kan? Makanya tadi selain ada itu ya harus dilakukan oleh ahlinya. Ya, maka kalau ahlinya pasti ketika mau treatment itu akan dilakukan sebuah pemeriksaan awal. Kan kadang orang nggak sadar bahwa dirinya itu alergi terhadap satu benda. Ya, bahwa tubuh kita itu sensitif terhadap barang baru. Karena kan dimasukkan barang baru ya. Masukkan barang baru dalam tubuh kita dan itu menyebabkan ada sebuah perlawanan ya dari tubuh kita. Imun kita akan melawan. Kalau aman-aman saja nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak aman akan berakibat membahayakan, mungkin tambah bopeng ya kan. Itu makanya tadi itu iya, makanya tadi itu dilakukan oleh ahlinya, yang mana ahlinya itu melakukan sebuah proses ya, proses awal untuk melakukan treatment itu agar tidak membahayakan tuh. Ya. Oke, selanjutnya ada nggak Pak referensi fikih yang dipakai pada dunia kesehatan? Masalah fikih kesehatan ini itu kan banyak membahas tentang masalah-masalah
yang mutakhir ya. Kalau dalam bahasa kerennya kontemporer. Ya. Ya, makanya sebenarnya referensinya itu ya harus referensi dari fikih-fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu adalah apa? Fikih yang memang ditulis atau diputuskan oleh ulama-ulama zaman sekarang. Ya, kan nggak mungkin kalau misalkan Anda mencari tentang hukum hukum suntik botox dari referensi Imam Syafi'i, nggak mungkin, nggak ketemu, zaman dulu nggak ada. Iya, maka ini harus mencari dari buku-buku fikih kontemporer. Nah, yang modern ya, yang modern. Nah, kalau kita terutama warga negara Indonesia ini harus bersyukur. Mengapa? Karena kita selain ada ya banyak para ulama di sekitar kita, kemudian juga ada lembaga Kementerian Agama yang itu ngurusi masalah halal, juga ada organisasi kemasyarakatan, ada NU, ada Muhammadiyah, juga ada MUI. Saya yakin bahwa setiap kali problem-problem kontemporer ya, terutama bidang kesehatan itu pasti sudah dibahas oleh beliau-beliau di sana. Sehingga kalau Anda mencari misalkan referensi fatwa MUI tentang apa, itu insya Allah ada. MUI sudah melakukan jawaban itu. Atau mungkin fatwa NU, hasil, kalau NU itu bukan fatwa, namanya itu hasil Baksul Masail NU, atau Muhammadiyah itu hasil tarjih. Ya, itu adalah sebuah upaya dari ya ulama untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang masalah hukum kontemporer ini. Jadi kalau Anda tanya bukunya apa, ya banyak ya. Mungkin kata kuncinya cari fikih kontemporer itu ya gitu. Atau carilah aja fatwa MUI tentang apa, itu pasti ada ketemu. Itu. Berarti kalau misalnya ada masalah kayak misal suntik botox, itu pasti ada hukum yang akan diperbarui lagi. Akan dijawab. Ya, jadi itu kan masalah fikih kontemporer, fikih kekinian yang itu tidak ditemukan dalil Qur'annya, hadisnya nggak ada. Iya, karena dulu kan belum ada. Iya, itu makanya itu sudah menjadi menjadi kewajiban beliau-beliau sebagai seorang ulama itu menjawab itu. Ya, pasti ketika ada problem baru, contohnya mungkin ya cloning, ya, itu kan problem baru ya, itu bayi tabung, itu problem baru yang dulu nggak ada di masa ulama-ulama di masa klasik itu ya. Maka itu sudah dijawab ya. Saya yakin NU pasti sudah jawab, Muhammadiyah sudah jawab, MUI sudah jawab. Maka bersyukurlah kita sebagai warga negara Muslim Indonesia yang diayomi lah oleh ulama-ulama kita itu. Ya. Selanjutnya, hukum produk kosmetik yang menggunakan bahan plasenta itu bagaimana, Pak? Oke. Jadi pertama kita plasenta apa? Pertama ya. Kan itu kalau nggak salah itu bahwa plasenta baik plasenta hewan atau manusia itu ternyata juga dimanfaatkan ya, ada kandungan-kandungan yang bisa bermanfaat untuk bahan kosmetik ya kan. Maka para ulama itu memberikan satu pedoman begini, kalau bahwa yang dimaksud dengan plasenta di sini adalah plasenta hewan, maka di situ harus dipastikan bahwa hewan itu adalah hewan yang halal untuk dimakan. Ya berarti ya plasentanya mungkin kambing, sapi, kuda, ya itulah. Terus kalau itu plasentanya hewan yang tidak boleh dimakan, maka ya tidak diperkenankan. Kucing misalkan, ya itu kan nggak boleh dimakan. Jadi itu kalau plasenta hewan. Ya. Kemudian kalau untuk manusia ini secara grand hukumnya, hukum utamanya sebenarnya itu haram menggunakan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik. Berarti kita tidak boleh menggunakan kosmetik yang berbahan plasenta manusia. Nah, mengapa?
dalilnya itu karena menurut para ulama bahwa Allah itu sudah memuliakan makhluk yang namanya manusia ini. Bentuk kemuliaan itu jangan dipakai sedikit pun dari tubuhnya ya, untuk sesuatu yang tidak darurat gitu ya. Sebenarnya kosmetik kan bukan darurat ya, kan ada pilihan, maka dia nggak boleh dipakai kosmetik ada plasentanya, plasenta manusia, karena itu bukan darurat. Kecuali kalau memang bahwa plasenta itu menjadi bahan obat-obatan yang obat itu masih belum ada yang lain. Nah, ini baru ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Karena itu adalah sebuah kondisi darurat terpaksa bahwa penyakit ini itu hanya bisa diobati dengan menggunakan plasenta manusia. Tapi kalau kosmetik itu bukan sesuatu yang darurat, ya memang sebaiknya untuk dihindari. Tapi kan juga kadang kosmetik itu fungsinya juga untuk mengobati ya, kadang-kadang lah itu. Beberapa kosmetik itu juga baru menyembuhkan. Nah, itu maka tadi itu syaratnya bahwa itu untuk pengobatan. Yang kedua bahwa pengobatan itu adalah merupakan satu-satunya, tidak ada alternatif lain. Atau terpaksa bahwa ini kalau ada tapi ada di luar negeri misalkan, yang tidak ada bukan bahan plasenta, yang ada di sini hanya yang berbahan plasenta. Kalau nggak segera diobati dia akan tambah parah. Ya ini masuk kategori darurat. Gak apa-apa dipakai dulu. Jadi kalau yang sudah beli kalau ada obat yang non plasenta datang, dipakai yang non plasenta. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kan banyak skincare itu yang dari luar negeri ya. Nah, nggak wanita aja sekarang Pak, sama kaum pria itu juga mengkonsumsi skincare tersebut. Tapi kan kita belum tahu makanya inilah perlunya kita ini untuk menggalakkan sertifikasi halal. Inilah pentingnya lembaga sertifikasi halal yang di UIN juga ada. Kemudian dosen farmasi yang banyak terlibat. Maka itu pentingnya sehingga bisa membantu sesama saudara muslim kita terjerumus kepada hal-hal yang haram. Itu maka perlunya itu, dan ini saya kira harus menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Itu apa? Mari kita harus menggunakan ya, mengkonsumsi, memanfaatkan barang-barang yang halal yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Kalau ada yang halal, mengapa harus menggunakan yang enggak halal? Padahal Allah itu ya, lagi-lagi ini bagian dari fikih kesehatan. Mengapa Allah itu mengharamkan ini? Itu pasti ada hikmahnya. Ya, hikmahnya itu apa? Nanti harus dipakai. Itulah bagian dari ahli kesehatan untuk mengkaji mengapa Allah itu mengharamkan plasenta manusia untuk menjadi bahan kosmetik. Ya, harus diteliti. Ya, kalau secara kajian agamanya tadi sudah jelas itu bagian dari kita harus menghormati sesama manusia, gitu kan? Ya, tapi saya kira tidak ada salahnya lah kemudian kita harus melakukan sebuah kajian-kajian yang menguatkan bahwa apa yang diharamkan oleh agama itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga manusia dari terjerumus dalam kemudaratan atau ketidakbaikan gitu. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan Islam mengenai donor organ? Nah, organnya itu biasanya kan ada yang dipakai setelah meninggal. Ya. Ada yang meninggal pas waktu belum meninggal. Ya. Menurut Bapak gimana? Oke. Ya, donor organ ini sebenarnya sudah menjadi perhatian para ulama ya, sudah dibahas oleh para ulama itu. Sebenarnya bagaimana kita ini melakukan donor organ ya. Jadi sebenarnya kalau para ulama itu sudah memberikan satu ketentuan ya, bahwa sebenarnya kita ketika mau donor organ itu boleh ya,
boleh, asalkan tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Ya, yang pertama ya tentunya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah keterpaksaan. Yang keterpaksaan. Mengapa harus dilanjutkan keterpaksaan? Ya, karena kita menggunakan ya organ itu kan organ orang. Ya, berarti kan kita harus mengambil organ orang itu. Ya, ini ya tentunya bahwa ini akan ya melanggar kehormatan seorang manusia. Kita mengambil itu makanya tadi dikatakan ya apakah memang betul-betul mendesak kita harus mengambil organ orang lain itu ya. Satu contoh misalkan bahwa ada kan kasus itu ada anak yang kena ginjal ya, kemudian karena orang tuanya itu merasa ibah kemudian mendonorkan ginjalnya ya itu ya. Ini kan karena anak ini menurut orang tua ya harus diberi kesempatan hidup lebih lama gitu kan ya, maka orang tua itu mendonorkan organnya. Nah ini bagian daripada bahwa ini adalah sebuah alasan diperbolehkan daruriyah syar'iyah itu namanya itu ya. Kemudian yang kedua bahwa kalau itu donornya dari orang yang masih hidup maka nggak boleh ada doror itu ada kecelakaan ya, ada kebahayaan yang dialami oleh orang yang berdonor ini ya. Kalau misalkan ketika orang itu mendonorkan matanya satu, dia masih bisa memfungsikan satu matanya dan memang donor ini penting untuk seseorang ya, seseorang yang memang butuh ya butuh ya, berarti itu boleh ya, tidak tidak menjadikan orang yang berdonor itu jatuh dalam sebuah kerusakan. Kemudian yang ketiga, hal yang sangat penting ini adalah bahwa apa yang kita donorkan itu tidak boleh diberi harga, nggak boleh dijual. Tapi kalau orang itu mau ngasih kompensasi ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh kemudian aku punya organ ini, aku jual sekian, itu nggak boleh menjual organ itu. Karena apa? Organ ibu dalam tubuh kita ini kan miliknya Allah. Kita ini dikasih oleh Allah, amanah untuk dijaga ya. Kok dijual, kok cik mentolomen gitu. Nah itu makanya ya nggak boleh di Islam itu bahwa jual beli organ itu tidak boleh ya. Yang boleh itu apa? Tabarruk itu berupaya memberi kebaikan kepada yang lain karena orang lain itu memang butuh ya, itu ya. Jadi itu ini kemudian yang jelas bahwa kalau orangnya tadi hidup ya, bahwa dilakukan oleh orang yang sudah betul-betul ahli dalam melakukan proses operasi itu ya. Jadi ini harus ada jaminan ya, baik proses mengambilnya maupun itu proses menaruhnya. Transplantasinya itu dilakukan oleh ahlinya ya. Kalau itu terjamin monggo ya. Ini kemudian yang bagaimana ya, jelas kan ya persetujuan pendonor sudah pasti. Kemudian bagaimana kalau orang yang diambil itu adalah dari orang yang sudah mati, kan mungkin juga gitu. Maka kalau orang yang mati itu pertama bahwa itu merupakan wasiat ya. Banyak sekali kalangan itu yang memang mewasiatkan misalkan ya untuk didonorkan kepada siapa, itu kalau memang wasiat ya. Kalau nggak ada wasiat maka harus ada persetujuan dari ahli waris itu. Jadi ahli warisnya memang menyetujui bahwa bapaknya, ibunya atau kakaknya ini mendonorkan kepada orang lain itu. Kalau misalnya donor darah gitu Pak, tapi darahnya ini darah yang sudah meninggal gitu, apakah itu boleh juga Pak? Bentar, donor darah ya, saya nggak tahu orang yang mati itu bisa keluar darahnya enggak. Ketika tidak ada pompa, orang mati kan
jantungnya sudah berhenti. Iya. Ketika dia diambil apa bisa keluar? Kayaknya nggak bisa kayaknya. Yang bisa ya kalau donor darah ya yang hidup. Kalau sebelumnya gitu mungkin. Iya kan masih hidup. Ya. Ya masih hidup Boleh ya. berarti. Boleh kalau masih hidup, yang penting bahwa yang bersangkutan itu ya memang rela, nggak dipaksa, ya rela. Ya dan ini kan apa? Darah itu beda dengan organ ya. Iya. Beda ya. Kalau darah itu kan memang justru ketika orang itu mendonorkan darahnya, justru dia akan mendapatkan manfaat positif. Iya. Ya, jadi ya lain ya. Kalau darah itu lain. Ya, jadi itu bahwa organ ya, organ itu ya beda ya. Jadi kalau orang yang hidup maka harus betul-betul terjamin keselamatan orang yang mendonorkan dan yang menerima donor, ada izin ya, kemudian harus ikhlas dan tidak boleh dikasih harga. Karena proses donor itu adalah dalam bahasa fikihnya tabarruk. Tabarruk itu adalah bersedekah. Ya, maka nggak boleh harus dikasih harga. Kalau ada yang misalkan yang menerima terus keluarganya memberi kompensasi, ya itu lain lagi. Itu ya. Nggih. Selanjutnya, bagaimana Islam memandang isu bantuan bunuh diri bagi pasien yang menderita penyakit yang mendekati akhir hayat? Oh ya, oke. Ini dalam bahasa ini kan eutanasia ya. Iya. Jadi ingin dibunuh. Eutanasia itu kalau kita lihat referensi itu kan ada dua macam. Ada yang aktif, ada yang pasif ya. Yang aktif itu adalah sebuah proses euthanasia, membunuh yang memang disengaja dengan memasukkan bahan tertentu kepada pasien ya. Yang aktif ini para ulama itu sudah sepakat nggak boleh ya, nggak boleh. Euthanasia itu ya nggak boleh ya. Kemudian bagaimana yang pasif ya? Yang pasif ini ternyata juga para terutama kalangan ulama dan kalangan ilmuwan itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat itu di beberapa kalangan ilmuwan mengatakan masih diperbolehkan ya kalau itu pasif, terutama kalau memang sudah kondisinya itu. Tapi kalau Islam ya dalam Islam maka bentuk ya proses pembunuhan orang secara berlari dianggap tidak boleh, karena itu apapun caranya baik pasif maupun aktif itu kan sama, ingin mengakhiri hidup seseorang ya, baik dengan cara memasukkan satu benda atau tidak memberikan layanan yang terbaik. Nah ini juga makanya biasanya itu ya keluarga itu selalu berupaya yang terbaik ya, yang terbaik untuk ini apa jalan apa ya, agar ya karena hidup ini adalah anugerah Allah, nyawa ini adalah miliknya Allah, kita nggak tahu kapan akan dipanggil, yang penting kita harus berusaha bagaimana menyelamatkan nyawa itu. Selanjutnya, bagaimana Islam memandang isu kesehatan mental? Apakah di zaman Rasulullah sudah membahas hal tersebut? Terus bagaimana? Ini ya mental. Sebenarnya kesehatan mental kan gambaran dari sebuah upaya untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Iya. Ya kan? Itu sudah disinggung dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dikatakan dipanggil itu dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu ya. Di situ Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang Allah ya, Tuhanmu yang ridho dan diridhoi. Nah, ternyata ada para ulama itu memaknai, memberikan satu penjelasan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang nafsul mutmainnah, mendapatkan nafsul mutmainnah yang bisa masuk ke surga ya, irji'i itu kan ya kembali ke Allah itu berarti ke surga. Ternyata itu ada syaratnya ya. Dikatakan fathuli fi ibadi ya, fathuli masuklah kamu menjadi hambaku. Apa maksudnya?
Kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan jiwa, maka dia harus menjadi hamba yang baik. Ya. Dalam ayat lain dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, dari sini saya ketemu ternyata Allah itu memanggil jiwa yang tenang untuk bisa masuk surganya Allah. Itu syaratnya harus menjadi hamba yang baik dulu. Ya, hamba yang baik. Hamba yang baik itu berarti apa? Ya, ibadi, menjadi seorang hambaku. Berarti hambanya Allah berarti beriman. Betul-betul dia menyadari menjadi hambanya Allah. Gitu. Jadi inilah sebenarnya kunci, ya, kunci bahwa untuk mendapatkan kesehatan mental maka Anda harus menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu apa? Yang menjalankan perintah Allah, ibadahnya ya. Berarti ya kalau kita sholat ya sholatnya, ngajinya, wiridnya, berbuat baik kepada orang tua, kepada orang lain, bertutur kata yang baik, kemudian meniatkan segala aktivitas kita sebagai ibadah juga penting. Ya. Kayak kita berangkat bekerja, kalau kemudian kita niatnya ini, aku mau kerja, mau dapat duit, itu pasti perasaan akan berbeda. Kalau orang itu aku bekerja, beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena menafkahi keluarga kan kewajiban. Jadi bekerja itu adalah sebuah ibadah. Kalau diniati ibadah, maka akan hati akan menjadi berbeda dengan kalau kita banyak ingin mencari duit. Kalau mencari duit, ya pas rezekinya ada. Kalau nggak ada, pasti nelongso. Tapi kalau orang niatnya ibadah, berarti bahwa kita keluar rumah itu sudah ibadah. Dapat nggak dapat rezeki itu sudah urusan lain dari Allah. Berarti harus didasari niat. Iya, ibadah. Kembali menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang baik, itulah kunci dari kesehatan mental, dan ini tidak menjadi perhatian daripada Islam. Gitu. Kalau dan sebaliknya, mengapa orang sakit mental? Karena mereka meninggalkan dirinya, meninggalkan posisi diri menjadi seorang hamba Allah. Gitu. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan teknologi GSPR dan pengeditan gen dalam konteks kesehatan? Oke, ya. Ini juga merupakan bagian dari sesuatu yang baru, yang memang harus dijawab ya oleh ulama. Bagaimana ini hukumnya? Nah, ini kayaknya ya hampir sama dengan teknologi kesehatan seperti ada cloning, itu hampir sama. Ini kan teknologi yang berupaya untuk melakukan apa ya, rekayasa genetika itu kan. Ya, itu sebenarnya sudah dibahas juga oleh para ulama. Ya, juga dijawab bahwa sebenarnya rekayasa genetika ya, itu kata para ulama boleh, ya, tapi dengan syarat. Ya. Jadi boleh ya, terutama kalau yang ini rekayasa genetika yang itu yang direkayasa ini adalah gen selain manusia. Ya, gen selain manusia dulu. Ini mutlak semua ulama mengatakan boleh. Beda lagi kalau nanti gennya manusia. Jadi kayak Hewan, ya kayak hewan, tumbuhan. Ada istilah yang namanya kultur jaringan. Bagaimana mendapatkan tumbuhan yang bibit yang lebih cepat, kemudian mendapatkan satu hasil yang berbeda, misalkan ya direkayasa gennya sehingga buahnya menjadi manis dan sebagainya, itu boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Karena bahwa alam ini diciptakan oleh Allah ya untuk apa? Manusia, disiapkan oleh manusia, silakan direkayasa, nggak apa-apa. Hewan, tumbuhan, ya kalau hewan berarti yang harus hewan yang memang, terutama kalau dikonsumsi ya harus hewan yang dapat boleh dimakan gitu ya. Direkayasa misalkan sapi biar tambah gimana gede, kambing cepat besar, ayam
ya punya kelebihan apa gitu ya, itu boleh cepat bertelur, jangan apa-apa, rekayasa genetika di situ nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kalau pada manusia? Ini yang kemudian para ulama itu secara umum sebenarnya ketika orang itu merekayasa itu dikategorikan sebagai sebuah proses yang apa ya, melanggar etika kemanusiaan gitu ya. Maka kata para ulama itu ya oke, dalam konteks manusia maka itu boleh ya, boleh untuk dilakukan dengan catatan apa ya, catatannya apa, bahwa pertama bahwa proses rekayasa itu dalam rangka untuk sebuah proses penyembuhan, untuk pengobatan ya, maka itu boleh ya, merekayasa itu boleh asalkan tujuannya itu adalah bagaimana ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Atau contoh kan bisa ya, rekayasa genetika itu seperti kan stem cell itu juga bagian itu kan. Stem cell itu bagian daripada bagaimana merekayasa. Nah, stem cell ini juga menjadi perdebatan para ulama. Nah, boleh apa enggak gitu. Nah, ini bagian dari rekayasa genetika. Maka ya tadi bagaimana atau alasan apa ya? Begitu itu alasan mengapa diperbolehkan. Itu yang menjadi landasan kita. Nah, contoh stem cell ini sebenarnya itu ya bagian dari ilmu Allah kan sebenarnya kan. Rekayasa itu juga ilmunya Allah. Hanya dulu belum ketemu, sekarang ditemukan. Tapi semuanya sebenarnya dari Allah. Jadi pertama ya, yang harus dimantapkan dalam diri kita sebagai ilmuwan muslim, apapun yang ditemukan oleh ilmuwan itu harus disadari bahwa itu adalah salah satu cara Allah membuka tabir keilmuannya Allah ya, dibuka ilmunya sedikit demi sedikit ya, walaupun ilmunya Allah itu sangat banyak. Dalam sebuah surat dikatakan kalau lautan itu jadi tinta untuk menulis ilmunya Allah, bahkan dilipatkan 2 kali, tidak akan habis ilmunya Allah, saking banyaknya ilmunya Allah. Nah, penemuan-penemuan baru bidang kesehatan ini adalah merupakan Allah itu membuka tabir keilmuannya kepada manusia. Nah, maka ya, ketika kita ini menemukan ilmu yang baru seperti ini, ya itu kan berarti kita ini dihadapkan pada ayat Allah. Ayat Allah. Wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Maka seharusnya ketika kita menemukan satu ilmu baru, ilmu itu adalah pasti bagian dari ayat Allah, maka yang harus terjadi adalah zadathum iman. Jadi bertambah imannya. Ya, itu yang harus terjadi. Maka Anda kalau jadi belajar di ilmu apapun, ketika bertambah ilmu maka harus tadi itu menambah iman. Nah, maka karena ini sudah terjadi, ya ulama harus menjawab dong, menjawab bagaimana hukumnya, ya kan? Ya. Tadi itu ya rekayasa genetika pada manusia ya, antara lain kayak stem cell atau mungkin juga cloning ya, bagian dari itu, bagian dari teknologi kesehatan yang terbaru ya. Kalau nah ini tadi ada beberapa syarat ya. Kalau stem cell itu kan ya memang salah satu temuan baru yang itu dipakai untuk proses penyembuhan penyakit ya itu. Nah, kalau saya baca-baca itu stem cell itu ada 2 macam ya. Ada yang embryo stem cell, ada adult stem cell ya. Kalau yang dewasa, stem cell dewasa itu kan berarti kan kebiasaannya diambil dari tubuhnya sendiri. Itu nggak ada masalah karena diambil dari tubuhnya sendiri ya. Yang jadi masalah itu yang justru memang menjadi idolanya para ilmuwan kesehatan itu yang embrio ini, karena embrio itu menurut ahli kesehatan ini adalah bibit sel yang bisa memperbaiki semua organ tubuh ya kan. Nah, ini yang kemudian diatur oleh para ulama
Oke, boleh ya, boleh. Bolehnya itu apa? Pertama, syaratnya apa? Bahwa kalau mendapatkan stem cell yang embrio lagi itu diambil dari sebuah proses apa namanya in vitro ya, yang itu dilakukan prosesnya di luar kandungan, maka dianggap boleh apabila itu adalah hasil dari sperma dan ovum suami istri. Ya, kemudian di sebuah proses secara vitro, kemudian itu menghasilkan stem cell yang itu dimanfaatkan, itu boleh. Itu. Ya. Atau kalau itu stem cellnya didapatkan dari rahim, ya, atau mungkin aborsi, maka itu boleh kalau itu memang diambil dari sebuah proses aborsi yang alami, bukan dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan bahwa itu tidak melalui in vitro, secara alami, diambil dari rahim seorang ibu, ya, maka proses pengeluaran itu nggak boleh kalau dipaksakan. Kalau alami itu dianggap boleh, tapi dipaksakan nggak boleh. Gitu, ya. Jadi ini kemudian yang apa selanjutnya adalah jelas bahwa proses pengambilan stem cell itu harus seizin dari pemiliknya. Karena kan bisa jadi bahwa stem cell itu ditemukan oleh seorang dokter itu dari orang yang bisa saja pasca melahirkan, atau didapatkan dari orang yang pasca aborsi. Nah, ini kalau memang itu dimanfaatkan, maka dokter harus bilang kepada pemiliknya. Ya, kalau enggak ya dianggap itu barang yang tidak sah untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi itu. Kemudian yang paling penting dalam Islam itu bahwa segala model rekayasa ini adalah harus menjaga keselamatan, ya. Jadi tadi ada doruriyatul khamsah itu harus dipertimbangkan. Oke, kalau mungkin teknologi rekayasa ini tidak ada kaitan sama hifdzuddin, ya oke, berarti nggak apa-apa. Ada lagi hifdzun nafas, ya ini bisa aja ini menjadi pertimbangan karena misalkan bahwa stem cell itu menjadi salah satu cara satu-satunya untuk mengobati orang, ya maka ya ini harus diperbolehkan karena itu adalah bagian dari proses hifdzun nafas, ya. Itu. Nah, satu aja kena dari bagaimana alasan untuk melegalkan ini itu, maka Islam membolehkan asalkan tadi itu ya ada ada izin, ya, kemudian tadi itu ya kalau iya gitu ya. Kalau misalnya ini juga terkait stem cell juga kemungkinan ya Pak, bayi tabung itu tapi hasil rekayasa jadi bukan alami gitu. Nggak apa-apa, jadi itu yang penting itu kan, jadi kan bayi tabung itu boleh dilakukan asalkan bahwa sperma dan ovumnya itu adalah milik dari suami istri, ya, suami istri, kemudian itu ditanam di rahimnya istri. Itu yang sekarang jadi perdebatan itu, ada yang kalangan boleh nggak, itu kan gini, ada seorang suami punya istri dua, istri pertama itu nggak bisa hamil secara alami, tapi kepingin punya anak. Nah kemudian dia pingin punya anak dari bibitnya, tapi nggak mau hamil. Nah ini kan jadi masalah. Nah itu para ulama mengatakan nggak boleh dititipkan walaupun yang dititipi itu istri dari suaminya, tapi karena itu bukan dari sumber istrinya yang pertama, ya nggak boleh. Tetap bahwa syaratnya itu bayi tabung itu boleh kalau itu milik, ya, ovum milik sendiri, spermanya suaminya ditanam di rahimnya sendiri, itu baru boleh. Oke, terima kasih Bapak atas materi-materi yang Bapak berikan. Selanjutnya terima kasih juga atas kehadiran Bapak di sini, memberikan banyak sekali materi dan juga pengetahuan yang luas terkait dengan fikih kesehatan. Oke, selanjutnya saya pamit undur diri.
Saya Bilqis Zabia dari Prodi Farmasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.